Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang berada di ruangan Zoom untuk segera mengaktifkan fitur. Terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Bapak Yusma, Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Kak Indra Alam Prawira Negara, dan yang saya hormati, Ketua Pelaksana Saudara Resda Novalino Ramadan Putra, dan Ketua BEM FE Unsri, Kak Muhammad selaku narasumber. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul secara virtual meeting di kegiatan sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita lantunkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelum saya membaca susunan acara, izinkan saya selaku moderator untuk memandu kegiatan History Public ini dengan tema menjadi kaum muda yang berkarakter, kualitas, dan percaya diri dengan publishing di era 2.0. Adapun susunan acara kita pada sore hari ini, yang pertama, pembukaan, yang kedua, tilawah nyanyikan lagu wajib Indonesia, yang kelima, pembacaan CV pemateri, yang keenam, penyampaian materi, ketujuh, sesi tanya jawab, kedelapan, istirahat sholat, kesembilan, penyerahan sertifikat secara simbolis, 10, sesi foto bersama, ke-11, doa, dan yang terakhir, penutup. Baiklah, untuk mendapatkan berkah pada acara ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Amirul kepada saudara Amirul Fuad, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan kita yang mendengar mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipandu oleh operator. Acara selanjutnya adalah kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Saudara Resda Novalino Ramadan Putra. Kepada Saudara Resda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita hantarkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, termasuk nikmat kesehatan.
dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruang Zoom meeting dengan suasana yang berbahagia hari ini. Salawat beriring salam juga tidak lupa selalu kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, penutup para nabi, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, zaman yang penuh dengan penyimpangan, ke zaman yang terang, benderang, dan penuh kemajuan, dan dipenuhi kemajuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Yudi Pratama, Magister Pendidikan, selaku pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati Saudara Indra Alam, Prawira Negara, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati pembicara kita pada hari ini yaitu Kak Muhammad sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya 2023. Halo Kak Muhammad, apa kabar Kak? Oke, halo Renda, Resda, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Baik, Kak. Baik, saya lanjut. Dan saya banggakan kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang telah hadir melalui via Zoom hari ini. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih pada semua pihak yang telah mempercayai saya sebagai ketua pelaksana untuk acara ini dan telah membantu saya dalam merancang dan melaksanakan jalannya acara webinar yang bertema kita yaitu menjadi kaum muda yang berkarakter, berkualitas, dan percaya diri dengan public speaking di era 5.0 atau 5.0 yang akan kita ikuti bersama dari awal hingga akhir nantinya. Mungkin tak banyak yang dapat saya sampaikan untuk mempersingkat waktu kita juga pada hari ini. Namun harapannya semoga acara ini yang kita laksanakan dan kita ikuti pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah kita harapkan sebelumnya. Terima kasih juga untuk himpunan yang telah bekerja sama dengan baik demi menyukseskan acara ini. Dan terakhir saya mewakili segenap panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan yang terjadi di sana sini saat acara dimulai atau saat acara telah selesai. Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namun hal itu bukanlah berarti menjadikan suatu sikap skeptis atau pesimis bagi kita untuk memberikan yang terbaik untuk acara ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan kepada Allah kita sama-sama mohon. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Resda atas kata sambutannya. Baiklah, untuk kata sambutan berikutnya yaitu dari Kak Indra Alam Prawira Negara sekaligus mewakili Bapak Yudi Pratama MPD. Kepada Kak Indra Alam dipersilakan. Oke, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Yang kami hormati Kanda Muhammad selaku narasumber sekaligus Ketua BEM Fakultas Ekonomi periode 2023-2024. Yang saya hormati seluruh jajaran dan BPH Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Kabinet Amerta Mandala yang sempat hadir. Yang saya hormati yakni seluruh rekan-rekan panitia acara HISPing, terutama Ketua Pelaksana yakni Saudara Resda Novalino, dan yang terakhir kepada seluruh peserta kegiatan HISPing yang hadir melalui Zoom meeting pada sore hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan historic public speaking ini dalam rangka untuk meningkatkan soft skill kita dalam hal berbicara dan juga komunikasi
Semoga melalui kegiatan ini kita mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, beserta tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan, kita hadirkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat perjuangan keras beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya Islam seperti yang kita rasakan saat ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang tergabung dalam kepanitiaan History Public Speaking yang telah menyukseskan baik sebelum maupun saat acara ini dan juga nanti saat evaluasi. Yang kedua, kepada seluruh para rekan-rekan, baik dari mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2021 dan 2022 yang hadir pada kegiatan HISPING ini melalui Zoom, dikarenakan memang pada saat ini program studi sedang ada kegiatan lain, tetapi rekan-rekan semua masih sempat menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua ini. Yang berikutnya, terima kasih kepada Kanda Muhammad di tengah kesibukannya mau dan mampu untuk membagikan ilmu kepada rekan-rekan di pendidikan sejarah FKIP Unsri. Semoga apa yang nanti disampaikan menjadi ladang pahala bagi Kanda Muhammad juga yang nantinya mempraktekkan di kemudian hari. Sebelumnya saya menyampaikan sambutan mewakili dari pembina dan juga koor prodi bahwa beliau masih kegiatan kita pada hari ini, di mana kegiatan public speaking ini meningkatkan kemampuan bagi mereka di mahasiswa pendidikan sejarah untuk mampu berkomunikasi maupun bersosialisasi secara aktif dan juga secara aktif kepada masyarakat maupun orang lain. Karena seperti yang kita sebagai seorang calon guru, jika tidak berada di depan publik yang mampu menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, maka tidak ada gunanya ilmu yang kita peroleh atau teori-teori yang kita pahami sebagai seorang guru, karena kita mampu menyampaikan para peserta didik nantinya. Nah, untuk itulah memberikan acara untuk teman-teman semua dapat menimba ilmu agar lebih paham dan lebih bisa mengerti untuk melakukan public speaking nantinya. Karena public speaking ini merupakan soft skill yang sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk kebutuhan akademik saja, tetapi juga kebutuhan non-akademik. Karena banyak hal di luar sana itu bisa menjadi lebih mudah kalau kita dapat mempraktekkan atau dapat berbicara dengan baik, dengan lancar. Jadi orang-orang lebih memahami dan juga lebih mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Sebelum juga saya juga untuk sekedar ini saja pada rekan-rekan bahwa Kanda Muhammad ini merupakan kakak saya di SMA. Memang dari SMA dan juga kuliah ini sudah banyak pengalaman, ada kedekatan emosional antara Himapes dengan ekonomi, di mana dari dulu sudah banyak kegiatan kita yang bersinggungan dengan ekonomi sejak zaman bupatinya yakni Kak Dependra. Oleh karena itu mungkin di kemudian hari, di kedepan hari nantinya kita dapat melakukan kerjasama lebih aktif lagi, Kak, dari Himapes maupun dari BEM Fakultas Ekonomi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga rekan-rekan nanti menyimak apa yang dapat disampaikan oleh Kanda Muhammad. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baiklah, untuk yaitu pembacaan
Eh, Masya Allah ya, CV Kak Muhammad ini sangat banyak sekali dan memohon izin Kak untuk belum bisa membacanya karena terbatasan waktu. Terima kasih. Kak Muhammad adalah mahasiswa semester 6 di Universitas Sriwijaya asal Palembang, Sumatera Selatan, yang memiliki lobbying skill, public speaking, serta bernegosiasi yang terasah di organisasi. Seseorang yang lebih menyukai kegiatan outdoor, serta memiliki hobi bernyanyi serta olahraga. Memanfaatkan passion videografi dan editing untuk membuat konten pribadi di Instagram. Dan yang kedua, Microsoft Excel. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint. Pendidikan, Universitas Sriwijaya tahun 2020 sampai sekarang, S1 Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,88. Yang pertama, mengikuti lomba debat tingkat fakultas. Yang kedua, mengikuti lomba bisnis plan tingkat fakultas. Yang ketiga, memandu jalannya kegiatan workshop jurusan Ekonomi Pembangunan. Riwayat organisasi, BEM FE Unsri 2022 Kabinet Cakra Sembrani tahun 2022 sampai sekarang. Mahasiswa secara kolektif. Yang kedua, merancang sekaligus inisiator dari buku Advopedia FE Unsri. Yang ketiga, program kerja sekolah advokasi. IMEPI Sumbaksel atau Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Sumatera Bagian Selatan tahun 2021 sampai sekarang sebagai sekretaris yang kedua organisasi mahasiswa ekonomi pembangunan di Sumatera bagian selatan terlebih dalam bidang kewirausahaan. Yang ketiga, mencari dana organisasi untuk menjalankan program kerja melalui Medpart dan jual merchandise. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palembang Komisariat Unripal tahun 2022 sekarang sebagai Kepala Departemen Pendidikan Pelatihan. Yang pertama, melaksanakan pelatihan bagi para anggota internal mengenai materi kepemimpinan sejarah Islam di Indonesia, kesektariatan, dan pengkaderan. Yang kedua, menyelenggarakan basic training K1 pengadaan sebanyak 2 kali dan berhasil memperoleh 54 anggota baru. IMEPA FE Unsri atau Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan tahun 2022 sampai 2023 sebagai staf ahli divisi PPSDM atau Pemberdayaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang pertama, memberikan pengarahan kepada 87 staf muda mengenai komunikasi, kerjasama, serta etika organisasi. Yang kedua, mengevaluasi kinerja staf muda per kuartal. Yang ketiga, menjalin keakraban internal organisasi sehingga roda organisasi dapat berjalan tanpa hambatan. Ukhuwah FE Unsri 2022 sampai 2023 sebagai staf ahli Departemen Syiar. Yang pertama, memberikan pelajaran ilmu agama melalui Instagram Ukhuwah FE Unsri. Yang kedua, menjadi talent dalam pembuatan video semester baru semangat baru. Yang ketiga, mensukseskan 4 kegiatan Ukhuwah FE Unsri. Ekonomi Mengaji 2022, Talk Show Tahun Baru Hijriah, Talk Show Gerak Pemuda Islam di Era Modern, Ukhuwah Peduli Sekitar. BEM FE Unsri 2021 Kabinet Citrapata Baharu tahun 2021 sebagai staf muda Dinas Kerja Strategi. Yang pertama, memberikan pencerdasan akan host sosial media melalui Instagram BEM KMFE Unsri. Kedua, menyelenggarakan kali. Yang ketiga, mensukseskan kegiatan Sriwijaya Leader Summit dengan mendatangkan 65 mahasiswa. Yang pertama, memberikan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru.
Ngobrol asik bareng calon ekonom muda BEM Industri tahun 2022. Sekolah internal advokasi birokrasi BEM 2022. Ketika diskusi buka Indonesia gawat darurat, BBM naik menjadi BEM 2022. Pengalaman di tahun 2020. Yang kedua, delegasi Forum Kastrat, Kongres Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia 2. Mohon maaf tadi saya ulangi. Riwayat pengalaman Riwayat pengalaman delegasi. Yang pertama, Dilijat of UI Green Metric Indonesia atau Praktik SDGs di Indonesia tahun 2022. Yang kedua, Delegasi Forum Kastrat, Kongres Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia 2 tahun 2022. Yang ketiga, Delegasi Musyawarah Wilayah Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Sumatera Bagian Selatan, IMEPI Sumbaksol tahun 2021. Riwayat prestasi. Yang pertama, juara 3 Ekonomi Development Lagu Cabur Futsal tahun 2022. Yang kedua, staf terbaik 1 IMEPA FE Unsri Kabinet Poinik 2021. Yang ketiga, Sumatera Selatan, Drum Band BSM Satya Muhammadiyah 2018. Pertama, Ketua Pelaksana Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru PKKMB Jurusan Ekonomi Pembangunan FE Unsri tahun 2021. Yang kedua, Ketua Pelaksana Internal Mentorship IMEPA FE Unsri 2021. Yang ketiga, Ketua Pelaksana Musyawarah Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan FE Unsri 2022. Baiklah, itu saja tentang CV Kak Muhammad yang Masya Allah sekali sangat menginspirasi kita. Baiklah, kita acara inti yaitu penyampaian materi dari narasumber kita Kak Muhammad. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih Kak Muhammadnya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Halo Sri. Halo Kak, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana yang lain juga baik-baik kan? Alhamdulillah Kak, baik juga. Baik Kak, dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pendidikan sejarah, teman-teman mahasiswa dari angkatan 2021 dan angkatan 2022. Yang terhormat Ketua Umum ataupun Bupati, yaitu Saudara Indra Alam, selaku Ketua dari Pendidikan Sejarah periode 2023-2024, dan juga yang terhormat nih Ketua Pelaksana, yaitu Resda Novalino, yang sudah turut merancang lah kegiatan dengan demikian rupa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya ya untuk melakukan share screen mengenai materi apa yang akan disampaikan. Oke, mungkin aku disclaimer dulu deh. Ini bukan aku bermaksud untuk mengajari, tapi lebih ke apa ya, untuk sharing lah transfer knowledge kita juga pada teman-teman. Jadi kayak ada sebuah pepatah lah bak dahulu gitu kan. Semua tempat itu adalah sekolah dan semua orang itu adalah guru. Jadi kayak jangan jadiin aku guru, tapi dirimu juga bisa jadi guru gitu. Oke, mungkin apakah izin bertanya nih, apakah setting saya sudah terlihat?
Kayaknya udah ya. Oke. Sudah Kak, sudah Oke. tampil Kak. Sudah ya. Sebelumnya nih, aku mau tanya dulu nih kepada teman-teman semua sih dari untuk public speaking. Sebenarnya apa sih public speaking itu kan dari teman-teman semua nih yang udah tahu nih, apakah udah tahu ataupun memang pengen bicara nih, apa sih arti dari public speaking? Apa yang Anda ketahui lah tentang public speaking? Boleh nggak ada yang mau raise hand berbicara gitu? Ada nggak yang berani untuk berbicara? Kalau boleh nih, boleh banget untuk raise hand dan juga berbicara deh Kak. Ada nggak kira-kira yang berani itu? Nggak on cam juga nggak apa-apa. Asal dia berbicara deh. Ada nggak? Oke. Mungkin nggak ada ya. Oke. Ini ada nggak? Ada nggak? Coba Ada Kak. boleh. Izin Kak sebelumnya. Menurut Resda itu kalau kita lihat public speaking itu adalah kemampuan kita berbicara dalam mengungkapkan sesuatu Kak. Mungkin itu Kak menurut Resda Kak. Oke, thank you Resda. Ada yang lain nggak? Kira-kira nih, ini itu pendapat Resda. Ada pendapat lain nggak? Kira-kira nih, apakah berbicara gitu kan? Public speaking itu adalah seni untuk mempengaruhi seseorang gitu kan, ataupun memang public speaking itu tempat seseorang untuk menyampaikan perintah ataupun komando. Itu bisa saja sebenarnya. Oke, ada nggak? Mungkin kalau nggak ada lagi ya, cuma Resda aja ya sebenarnya. Oke, thank you Resda ya udah jawab ya. Izin Kak, mute itu Kak. Oke ya, masih mute ya. Oke, astagfirullah ini masih sore lagi padahal udah ngantuk banget. Oke, ini kenapa aku tadi ngajak lah untuk teman-teman untuk menjawab ya karena berbicara dari teman-teman itu adalah suatu langkah awal gitu untuk menjadikan public speaking ya karena berani berbicara di tempat umum ataupun ya halayak umum ya di himpunan kalian sendiri gitu untuk berbicaranya kan. Itulah kenapa aku mau ada interaksi dua arah gitu di antara kalian. Oke, ini dari public speaking ya. Menurutku public speaking itu adalah seni ya, itu adalah seni berbicara di depan umum gitu kan. Mengapa secara harfiah public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum tadi. Ada dua kata kuncinya. Yang pertama adalah seni, ya yang kedua adalah di depan umum. Karena ini termasuk seni, jadi tidak ada patokan baku atau rumus pasti nih yang bisa menjelaskan bahwasannya kita bisa berkreasi dan berinovasi sesuai dengan kepribadian dan pembawaan yang kita miliki masing-masing. Contohnya nih, mungkin seorang Resda yang membawakan acara MC nih di pendidikan ini dan tentunya memiliki pembawaan yang perbedaan pastinya dengan Najwa Shihab gitu kan. Jadi kayak walaupun sama-sama berperan sebagai MC suatu acara tapi kan suatu khasnya itu kan berbeda, suatu logatnya itu berbeda. Nah, itulah yang menjadi ciri khas dari public speaking itu sendiri sebenarnya. Oke, yang kedua, kata kunci yang kedua itu adalah di depan umum nih. Artinya kata kunci ini adalah public, itu adalah sukses atau tidaknya kita dalam public speaking ditentukan oleh indikator publik ini. Jadi maksudnya adalah publik mampu menangkap informasi nih yang kita sampaikan secara jelas atau enggak. Apakah public speaking itu mampu terinfluence kepada teman-teman audiens dengan yang kita katakan atau enggak. Dan juga lebih jauh lagi bahwasanya public speaking ini tergerak untuk melakukan apa yang kita inginkan atau enggak. Jadi kayak seni untuk melakukan untuk komando itu. Nah, dan juga public speaking juga bukan hanya sekedar berbicara di depan banyak orang, namun juga berarti menggerakkan atau motivasi atau mempengaruhi orang lain. Jadi kayak banyak gitu kan teman-teman dari ataupun memang petinggi-petinggi lah dari mahasiswa-mahasiswa fakultas yang berbicara. Jadi kayak seolah-olah kita yang maba gitu kan. Aku maba dulu, cerita dikit. Jadi pas maba aku tuh ketika emang lihat cutting 17 itu berbicara kayak seolah-olah masuk ke otak langsung mempengaruhi gitu. Itu kayak langsung aku pengen jadi kakak ini. Itu sih. Nah, itu sebenarnya tanpa kita sadari itu kita sudah terpengaruh akan public speaking mereka ataupun gaya berbicara mereka. Nah, itu sih. Tapi untuk saya pribadi itu kan berbicara itu menggerakkan. Artinya mengubah orang yang awalnya nggak tahu menjadi tahu, mengubah orang yang awalnya nggak yakin menjadi yakin, mengubah orang yang awalnya bingung menjadi
terinspirasi dan juga orang yang awalnya pesimis menjadi punya harapan ataupun optimis. Itu yang aku tekankan, bahwasanya public speaking itu yang aku pegang, bahwasanya public speaking itu adalah menggerakkan atau meyakinkan gitu. Oke, nih next why gitu, mengapa gitu kan? Kenapa public speaking itu penting untuk dipelajari? Nih sama juga sih, aku juga masih dalam tahap belajar mengasah public speaking, hanya bermodal untuk berani. Itu asli langkah awal untuk berbicara itu adalah berani. Mungkin selanjutnya itu adalah beberapa lah mengapa gitu kan public speaking itu harus dipelajari. Oke, yang pertama nih, aku mau ngutip dari timeshiggereducation.com gitu kan, bahwasannya ada 11 skill yang kita butuhkan untuk beradaptasi pada gempuran teknologi yang terkhususnya pada saat ini, yaitu adalah di era digital pada saat ini. Dan faktanya komunikasi berada di urutan pertama dengan tingkat supply dan demand yang tidak seimbang karena bahwasannya kebutuhan di pasar tinggi yang tadinya mampu melakukannya dengan baik dan cukup sedikit. Oke, jadi supply dan demandnya, permintaan dan penawaran itu sangat jompang jauh gitu, public speaking. Padahal saat kita hidup di zaman globalisasi ini, baik itu sektor usaha ataupun sektor lapangan pekerjaan yang sangat kompetitif ini, jadi dengan adanya soft skill untuk berbicara dengan efektif di depan umum akan sangat membuat kita untuk lebih menonjol dibandingkan yang lain. Nah itu sih point of view-nya. Jadi kayak ada pembedanya gitu kan. Ada orang yang terbiasa dengan membawa presentasi, ataupun ada juga orang yang berbiasa mengobrol dengan orang-orang lain, ataupun ada juga orang yang bisa berorasi. Sebenarnya orasi itu tuh adalah public speaking secara keras. Jadi berpidato secara yang dilantangkan lebih tepatnya. Nah itu juga sebenarnya masuk di dalam public speaking. Jadi akan ada pembanding lah dari yang lainnya. Oke, meskipun komunikasi itu sendiri sebenarnya memiliki 4 jenis gitu. Yang pertama adalah komunikasi secara verbal, komunikasi nonverbal, tulisan maupun visual. Dan berbicara itu hanyalah salah satunya. Namun jenis komunikasi yang paling efektif ya untuk mempengaruhi orang lain, untuk melakukan penggerakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan hanyalah berbicara dengan lisan. Oke, jadi untuk itu kemampuan berbicara dengan baik sangat dibutuhkan oleh banyaknya instansi dan lembaga lainnya. Jadi selanjutnya, agar tidak terjadinya kesalahan informasi yang dapat merugikan banyak pihak nih. Jadi kenapa sih balik lagi nih 3 poin ini? Bahwasanya yang sudah aku sampaikan tadi, bahwasanya yang pertama, kebutuhan skill komunikasi itu di pasar itu tinggi. Tetapi yang mampu melakukannya itu dengan baik itu hanya cukup sedikit. Jadi hanya segelintir orang lah yang bisa berbicara di depan orang umum dan juga dengan baik gitu. Yang kedua, public speaking itu dibutuhkan dikarenakan ketika nih kita membutuhkan untuk penyebaran informasi, kita harus mempercayakan kepada satu orang gitu. Nah, satu orang itulah yang pastinya jago public speaking, karena agar tidak terjadinya kesalahan informasi yang dapat merugikan banyak pihak. Nah, itu yang dibutuhkan tuh. Yang ketiga, kemampuan public speaking itu dapat dibutuhkan untuk membuat perubahan. Nah, kenapa tadi aku berbicara bahwasanya public speaking itu adalah menggerakkan. Oke, ini dari kualitas needed, kualitas yang dibutuhkan dari grafiknya itu sangat tinggi ya untuk komunikasi, critical thinking untuk yang nomor 2, adaptif nomor 3 gitu kan. Oke, selanjutnya adalah 4 alasan deh mengapa 4 alasan umum kenapa kita harus melakukan public speaking itu. Yang pertama yaitu adalah 4 alasan kurang nyaman saat melakukan public speaking. Yang pertama adalah pengalaman buruk di masa lalu, pastinya ya. Yang kedua adalah konteks lah dari dan situasi. Yang ketiga adalah persiapan yang kurang maksimal. Yang keempat adalah pikiran negatif dan overthinking. Nah, ini aku berbicara deh masalah alasan-alasanku nih. Yang pertama adalah pengalaman buruk di masa lalu. Ketika emang nih, pasti ada saja orang yang malu berbicara. Karena ataupun tidak berani berbicara ya karena masa lalunya, ketika emang dia berbicara dia ditertawakan, ataupun emang ketika emang dia berbicara dia dipermalukan, ataupun emang ketika dia berbicara dia tidak dilihat ataupun dia tidak digubris oleh orang. Nah itu yang kenapa pengalaman buruk di masa lalu. Dan menurutku cara menyingkirkan lah pengalaman buruk di masa lalu itu ya dirimu tuh hidup di zaman sekarang dan zaman nanti, bukan zaman yang lalu. Jadi dan juga teman-teman di masa lalumu itu tidak
pasti sedikit lah yang Anda temui di masa depan. Jadi lupakanlah masa lalu atau pengalaman-pengalaman buruknya, tapi hiduplah dengan hal yang baru itu. Beranilah mencoba untuk berani tadi, kayak Resda, berbicara masalah apa yang dia ketahui tentang public speaking. Dua yang konteks dan situasi. Ini sangat penting ya sebenarnya, konteks dan situasi. Bahwasanya konteks yang dimaksud di sini adalah keadaan dan situasi yang dialami. Misalnya ada satu orang yang nyaman banget untuk mimpin diskusi bareng teman-temannya atau mimpin rapat organisasi, tapi orang ini jadi nggak nyaman pas dia mau ngomong sesuatu di depan 100 orang yang dia nggak kenal, atau ada orang yang percaya diri banget untuk public speaking saat di depan orang banyak, tapi nggak percaya diri pas dia tahu bahwasanya nilai dia itu pasti dievaluasi. Jadi kayak ada tekanan kan, ada problem tekanan gitu. Nah jadi aku throwback dikit deh, flashback. Dulu, bukan dulu sih, 2 hari kemarin ada adik tingkatku, dia ikut mimbar bebas di Unsri Indralaya gitu kan. Terus pas aku datang, aku tuh ditawarin oleh anak-anak BEM Universitas untuk orasi, tapi aku malah lempar ke adik tingkatku. Nah, jadi kayak adik tingkatku tuh kayak tertekan gitu. Dia tuh bisa ngomong depan orang banyak dan juga dia berani, tapi konteks dan situasinya tuh dia tuh nggak mempelajari dengan apa ya, dengan paham gitu. Jadi kayak situasinya itu dadakan, konteksnya pun nggak sesuai dengan dirinya. Dan juga dia berani berbicara ujung-ujungnya, tapi tidak maksimal. Nah, itulah kenapa orang itu kurang nyaman lah akan public speaking. Oke, yang ketiga adalah persiapan yang kurang maksimal. Ini sama saja sih sebenarnya. Mengapa persiapan yang kurang maksimal? Persiapan yang dimaksud di sini adalah bisa berbagai-bagai macam nih. Biasanya kurang paham terhadap situasi yang akan kita hadapi nanti, atau bahkan kurang mengenal pada siapa audiensnya ataupun target dalam kita berbicara nantinya. Dan juga kita harus memahami apa yang ingin disampaikan ke depannya. Jadi akan lebih baik untuk melakukan riset terlebih dahulu nih, ketika emang suatu permasalahan tersebut. Misal nih kayak Idra sama Resda nih mengajak aku untuk berbicara tentang public speaking. Jadi kayak aku balik lagi tuh mempelajari, oh public speaking ini apa sih? Oh itu public speaking itu apa? Padahal ilmu dalam public speaking yang aku dapetin itu adalah ilmu jalanan, ilmu pragmatis lebih tepatnya gitu. Jadi dari teoritis aku nggak paham, tapi secara praktek ya mungkin aku paham. Oke, itu sih sebenarnya dari persiapan yang kurang maksimal. Yang keempat adalah pikiran negatif dan overthinking. Nah ini sebenarnya ya banyak terkendala deh di teman-teman zaman Gen Z sekarang dan juga termasuk aku. Terkadang-kadang kita tuh terpengaruh lah oleh cara berpikir gimana ya, pemikiran kita soal public speaking itu sendiri gitu. Kalau kita ngobrol public speaking, apakah aku jelek, apakah jatuhnya aku tuh mempermalukan diri sendiri, apakah gimana. Nah, biasanya kita takut sama hal-hal yang berasal dari pemikiran kita sendiri. Dan akhirnya berdampak pada performa saat berbicara di public speaking. Kenapa? Karena kita takut. Karena kalau kita takut, kita lebih banyak untuk memikirin rasa takut itu sendiri dibandingkan dengan performa yang baik. Itu sebenarnya yang ingin kita tunjukkan. Jadi rasa takut itu biasanya terjadi karena kita masih insecure akan suatu hal yang akan kita temui di masa depan yang belum pasti. Oke, ini itu sih. Oke, selanjutnya nih, solusi mengatasi rasa takut deh, yang dari teman-teman alami lah mungkin ya. Yang pertama adalah pelajari cara buat bikin tubuh kita lebih rileks dan gak gemeteran. Itu bisa. Dua, mengenali audiens akan membantu menentukan cara yang tepat untuk membawakan materi. Yang ketiga, latihan akan membantu untuk mengevaluasi yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki dalam kemampuan public speaking. 4, terima apapun yang terjadi, termasuk kegagalan. Oke, yang pertama, pelajari cara buat bikin tubuh kita lebih rileks dan gak gemeteran. Pernah lihat nggak seseorang ketika emang berbicara, dia tuh memegang sesuatu? Entah itu spidol, entah itu kertas, entah itu korek, entah itu sendok, apapun, anything. Apapun yang dia pegang, itu tuh sebenarnya itu tuh biar nggak dia tuh gemeteran, dia tuh biar lebih rileks. Jadi kayak ada hal yang dimainin gitu, lebih sambil ngobrol. Jadi kayak gemetarnya itu dia tuh masih pegang dengan sesuatu. Jadi rasa gemetarnya itu dialihkan di tangannya. Itu sebenarnya. Dan juga untuk mengatur pernapasan ketika emang kita tuh lebih tenang, terapkan mungkin tarik napas 3 detik, tahan 2 detik, hembuskan 5 detik. Nah, itu sebenarnya teknik apa ya? Teknik kedokteran sebenarnya untuk lebih rileks dan juga lebih tenang dalam menjalani hal apapun lah. Yang kedua adalah mengenali audiens akan membantu menentukan cara yang tepat untuk membawakan materi. Nah,
nih teman-teman nih, ketika emang teman-teman berbicara, ketika itu depan dosen ataupun depan mahasiswa, kalian harus kenali dulu nih, kalaupun emang mahasiswa berarti lebih enjoy dong harusnya. Ataupun emang lebih, apa ya, rasa have fun kita bawanya. Tapi kalau depan dosen, kita boleh have fun, tapi kayak jangan sampai have fun-nya terlalu. Karena takutnya dosen itu lebih risih gitu, kayak emang kita berbicara. Nah itu, jadi mengenali audiens akan membantu gitu. Kalau kita mengenali audiens dengan baik, mungkin kita bisa canda tawa gitu sambil menyampaikan materi. Nah, itu kalau kita mengenali audiensnya. Nah, yang ketiga, latihan akan membantu untuk mengevaluasi yang sudah baik menjadi lebih baik dan apa yang harus diperbaiki itu dalam kemampuan public speaking. Jujur, aku pernah berbicara di depan kaca, jujur aja, untuk melatih lah dari public speaking aku itu sendiri. Jadi aku ngobrol depan kaca sambil direkam. Jadi apakah itu kosakataku itu apa ya berantakan, apakah aku berkeringat ketika emang berbicara, apakah aku lagi nervous, itu sebenarnya terlihat ketika emang di videoin. Itu salah satu lah kemampuan lah, ataupun emang cara kemampuan untuk mengasah public speaking gitu. Yang kepada terima apapun yang terjadi termasuk kegagalan, itu fix benar. Nggak bisa orang itu langsung sukses tanpa kegagalan lah gitu. Ataupun memang ada juga kan kata-kata orang dulu ketika emang kita belajar motor, kalaupun emang itu belum jatuh dari motor, berarti dia belum bisa naik motor. Nah itu sih. Jadi kayak mungkin belum bisa public speaking kalau dia belum merasakan kegagalan dalam public speaking gitu. Jadi kegagalan dalam public speaking yang dimaksud itu ya mungkin tiba-tiba kita sudah mempersiapkan nih suatu hal, tapi tiba pas di hari H kita ngeblank gitu akan suatu hal ataupun memang kita bingung apa yang disampaikan. Itu kan termasuk kegagalan juga. Walaupun itu dari awal perencanaannya sudah bagus. Oke. Nih, how gitu kan. Bagaimana cara kita menyelesaikannya dan juga bagaimana public speaking yang baik dan benar itu. Oke, ini rahasia public speaking deh. Dua kunci public speaking yang pertama adalah ada dua, yaitu proses transfer ide atau transferring ide idea. Yang kedua adalah merasakan apa yang audiens rasakan atau feeling the same emotion. Oke, ini yang pertama dulu deh ya. Jadi kenapa proses transfer ide? Jadi logika dan perasaan saat kita berbicara itu harus main. Idenya harus logis untuk diterima oleh umum dan intuisinya harus main. Jadi kita harus tahu bagaimana cara paling tepat untuk menempatkan diri sesuai dengan kondisi dan siapa kita berbicara. Apakah audiens kita adalah seorang anak-anak, remaja, mahasiswa, orang tua, dosen, dan sebagainya. Nah, itu adalah semua skill teknis yang bisa dipelajari oleh semua orang, termasuk dari teman-teman dari pendidikan sejarah itu sendiri. Yang kedua, tipsnya ini adalah berilah alasan kenapa materi yang kita sampaikan itu penting. Nah, ini tips and trick-nya ini. Tips and trick kalau kita proses transfer idea gitu kan. Jadi kayak awal aku tadi kan bilang kenapa public speaking itu penting gitu kan. Nah, sebelum kita masuk pada inti topik yang ingin kita bicarakan, ada baiknya di menit 3 awal kita itu tuh dapat meyakinkan orang lain untuk tetap mendengarkan pesan apa yang kita sampaikan itu bisa. Jadi simpelnya itu kayak apa ya? Memberikan audiens kita untuk berbicara juga itu bisa. Kayak yang aku lakuin tadi gitu kan. Itu bisa. Jadi contohnya 80% dari mahasiswa Indonesia mengaku salah jurusan karena 3 sampai 4 tahun jelas bukan waktu yang singkat. Untuk teman-teman yang saat ini duduk di bangku SMA atau duduk di bangku aula kuliah, pastikan teman-teman tahu nih 3 tips untuk memilih jurusan yang baik dan benar. Nah, itu kan kayak menjual narasi gitu untuk orang-orang mendengarkan. Itu sih tips and triknya. Oke, ini yang kedua nih, batasi dan fokus pada satu ide besar atau ide yang utama. Jadi ada tagline dari idenya itu sendiri. Jadi sebagai makhluk sosial, tentunya kita ingin menyampaikan banyak hal nih dalam dua hal lah, dalam hal yang kita sampaikan dalam satu waktu sekaligus. Padahal tanpa kita sadari, seperti yang disampaikan sebelumnya, kemampuan manusia itu dapat menangkaplah suatu informasi sangat terbatas dan juga tanpa kita sadari kita akan terkesan ya atau show off gitu. Nah, show off itu pengetahuan yang nggak selama sekali lah, tetapi kita untuk targetnya untuk show off tadi agak kurang tepat untuk kita gunakan. Jadi kayak kalau show off itu kan kayak menyombongkan diri ya untuk kegiatan kita sendiri. Nah, itu sih sebenarnya. Nah, tadi yang udah aku sampai ini bisa secara singkat nih. Tadi kan batasi dan fokus pada satu ide atau besar ide utama. Kayak aku ngeratal gitu ya, karena aku nggak fokus pada PPT, cuy. Oke, nih
fokus pembicaraan pada satu topik besar agar orang tidak kesulitan untuk menangkap semua informasi yang disampaikan. Itu fix, benar. Yang ketiga adalah bangun idenya satu persatu. Jadi membangun hasil dari ide besar dengan data hasil penelitian, contoh dan fakta, lapangan, atau bahkan pengalaman pribadi. Ini kayak aku tadi yang terakhir, kenapa alasan orang-orang tidak mampu public speaking itu kan secara pengalaman pribadi bisa, ataupun data bisa, ataupun fakta lapangan bisa, kayak adik tingkat aku. Itu kan secaranya bisa. Jadi kayak memang ada gitu, memang ada benar-benar fix gitu. Ataupun memang kita ingin nih membangun bahwasanya public speaking di Indonesia itu sangat-sangat buruk ataupun memang sangat-sangat dibutuhkan. Kita tampilin data kayak tadi. Nah, yang keempat adalah gunakan bahasa yang paling mudah dipahami. Jadi berbicara yang mampu menggerakkan itu adalah ketika mampu menerjemahkan pengetahuan dan pengalaman yang tinggi menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh audiens. Jadi kayak bahasa yang paling mudah itu ya bahasa yang paling santai, bahasa yang paling dipakai sehari-hari lah, jangan sampai bahasa kosakata kedua kalau kata orang. Jadi kayak kosakata kedua itu gimana ya kalau perbandingannya itu kayak berbicara gitu, speaking gitu. Itu kan kayak kosakata yang kedua gitu kan, atau integritas, independen gitu. Nah, itu kan sebenarnya apa ya? Bisa jadi kosakata kedua, bisa jadi kosakata. Jadi kayak ada stratak ataupun ada kasta-kasta kata-kata padahal hasilnya sama tapi ada yang bahasa tingginya. Nah, itu sih sebenarnya jangan ataupun emang jangan apa ya? Kayak bahasa Rocky Gerung gitu. Itu kan Rocky Gerung kan bahasanya kan bahasa-bahasa tinggi ya, tapi kita tuh terkadang sulit untuk mencerna kalau kita tidak mengulangnya 2 kali atau 3 kali gitu dalam bahasanya. Itu sih. Oke, ini aku bedakan ataupun antara public speaking dan percakapan sehari-hari. Nah, yang pertama itu terdapat relasi antara public speaking dan percakapan sehari-hari karena percakapan sehari-hari mampu melatih otak kita menjahit pesan sehingga terkesan lebih mulus dan efektif. Dan jujur, public speakingku itu terlatih ketika ngobrol sama teman-teman. Jadi kayak aku tuh orangnya latar belakangnya tuh kayak bisa dibilang nyenyes atau memang orang yang memang berbicara terus, tapi aku tahu kondisi ketika aku berbicara terus. Kalaupun memang aku mendapatkan orang yang enak untuk berbicara terus, ya aku berbicara terus. Tapi kalaupun memang itu adalah lingkungan yang baru, ya aku harus amati dulu lingkungannya. Itu sih. Jadi ketika emang kita tuh apa ya rutin untuk berbicara sehari-hari, ada agenda ini kita berbicara atau ngobrol sama ini ya mungkin kita bertanya ataupun emang kita di kelas kita nggak tahu ya kita berbicara ataupun bertanya, itu sebenarnya menjahit lah kata-kata susunan dari kosakata kita itu sendiri. Jadi kayak apa sih yang kita harus sampaikan? Jadi nggak harus kita tuh berpikir apa yang kita sampaikan. Dan terkadang ada orang dia itu berani berbicara, tapi kosakata dari kata-katanya itu berantakan. Jadi kayak uh, biasanya tuh orang Padang sih sebenarnya berantakan ataupun orang-orang yang lidahnya tuh pendek. Padahal orang Padang itu nyenyes loh. Nah, temenku itu orang Padang lidahnya tuh pendek. Jadi kayak kosakatanya tuh berantakan. Jadi kayak uh, kalau bahasa paling itu ngapuk kau tuh cek itu. Terus dibalik-balik sih, aku tuh udah ngerti juga apa yang dia jelasin sih. Nah, ini ngomong bahasa Palembang kan, tapi ya kita bahasa Indonesia lagi. Itu sih sebenarnya langkah pertama untuk public speaking itu ya ngobrol sama orang lain, yang berani untuk berbicara di depan orang lain. Ya 5 orang lah di depan 5 orang, di depan 6 orang, 7 orang itu udah progres bagi aku. Oke, mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan. Aku buka diskusi deh untuk teman-teman semua. Tapi sebelum untuk diskusi, aku lempar balik lagi ke MC atau moderator. Thank you. Izin Kak, suaranya termute. Oke, ini tadi aku bilang sih, aku kembaliin ke MC. Jadi MC-nya buka sesi tanya jawab. Kan ada sesi tanya jawab, weh. Ada Kak. Ada Kak. Ada Kak. Oke, terima kasih kepada Pak Muhammad telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand dan bisa menulis di
Baiklah, kepada Kak Cahyo Cipta Agung dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada Kak Muhammad. Tadi kan sempat, perkenalkan, nama saya Cahyo Cipta Agung dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Tadi kan Kak Muhammad sempat bilang mengenai rasa gugup saat public speaking kan ya Kak tadi. Nah, saya ingin bertanya, menurut Kakak bagaimana sih cara mengatasi rasa gugup ini saat public speaking atau saat kita sedang melakukan public speaking itu Kak? Mungkin itu saja yang Cahyo dapat tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Kak Cahyo Cipta Agung atas pertanyaannya. Izin Kak Muhammad, bagaimana mau ditampung terlebih dahulu atau dijawab langsung? Oke, mungkin jawab langsung aja, kayak takutnya lupa. Oke, ini apa ya cara mengatasi rasa gugup dari Cahyo tadi? Itu udah pertanyaan yang bagus ya dari Cahyo, bahwasanya cara kita menghilangi rasa gugup itu ya kembali lagi gitu kan. Kita harus mempunyai persiapan yang matang dulu. Ataupun ketika emang persiapan kita matang, kita masih gugup nih. Kita kenali dulu nih audiensnya. Audiensnya tuh orang-orang yang emang asik atau enggak. Oke, kalaupun emang kita masih gemeteran nih, terkadang rasa gemeteran, rasa takut kita itu terlampiaskan di tangan kan. Jadi tangan kita yang gemeteran. Biasanya kalau kayak gitu. Nah, cari cari pegangan lah ataupun cari benda yang bisa dipegang, jadi yang bisa dimainin gitu. Itulah kenapa banyak guru PPL ataupun pembicara yang memegang banyak spidol. Padahal spidolnya nggak dimainin. Spidolnya nggak dibuat untuk nulis. Benar nggak? Pernah nggak kayak gitu? Nah, itulah sebenarnya tuh pelampiasan dari rasa gemeteran ataupun rasa gugup itu sendiri. Jadi kayak ya mainin pena, padahal nggak ada yang nulis, mainin spidol, padahal nggak ada yang harus ditulis di papan tulis. Nah, itulah sebenarnya tempat untuk melampiaskan rasa gugup itu sendiri. Jadi ketika emang persiapan kita itu udah siap dengan PPT yang udah aku sampaikan tadi, ada 4 gitu kan, bagaimana cara menghilangkan rasa gugup tadi, dengan cara melampiaskan ke benda ataupun dengan cara memperhatikan audiens gitu kan. Jadi PPT-nya ntar aku share lah kepada teman-teman ya via Cahyo juga nantinya, karena Cahyo yang menghubungi diriku. Jadi kayak cara cara gugup lah, tapi pede aja. Yang pertama tuh pede aja gitu. Yang kedua, anggap semua orang yang walaupun nggak Cahyo kenal itu tuh ya sama aja. Toh orang ketika emang Cahyo itu berbicara, toh orang juga nggak kenal, toh pasti nggak ngeledekin, toh nggak ngebully sampai ke IG, toh nggak ngebully sampai ke dunia nyata. Itu aja. Jadi kayak pede aja, pede mampus gitu kan, pede mampus kita berbicara harus gitu kan, harus berbicara pede mampus. Oke, yang ketiga itu kita tuh harus tarik perhatian audiens gitu. Jadi kayak ketika emang audiens itu mengantuk ya kita harus lantangkanlah dengan suara yang sedikit tegas gitu kan. Apakah dengan quotes ataupun emang dengan suatu narasi yang melantangkan kan. Jadi kayak kalaupun emang itu diskusi nih, biasanya sih aku share pengalaman ya, ketika emang diskusi dari mahasiswa, upgrading dari mahasiswa, terkadang itu udah capek banget. Tapi aku tuh pas aku berbicara, aku bilang kayak gini, membangun sebuah peradaban adalah membangun suatu bangsa. Gitu kan. Jadi, tapi itu tuh dilantangkan dengan pelan, tapi pas hidup mahasiswanya itu dikerasin. Jadi kayak semua orang tuh sontak sekian detik itu melihat kita. Nah, jadi kita itu menarik perhatian audiens. Nah, sebenarnya disitulah titik awal kita tuh pede atau enggaknya, bisa tertarik atau enggak nih dengan audiens, dengan kita. Itu sih sebenarnya ketika emang pokoknya kalau bingung untuk tangan gemeteran ya pegang sesuatu benda, dimainin lah. Nah, kayak gini, lihat dosen kayak gini. Biasanya kayak gitu kan. Dosen atau memang guru dulu. Itu sih sebenarnya. Enjoy sih, seharusnya kita tuh awalnya berani dulu aja, berani, persiapan udah mateng, latihan di depan kaca untuk berbicara, dan juga kalaupun emang ada rasa gugup ketika tampil di depan orang, ya gunakanlah dengan cara berpegang dengan spidol, pena, ataupun kertas dan sebagainya. Pernah nonton Lecas Hari Papel? Profesor mainin kertas? Oh, mainin pernah, Kak.
Nah, itu tuh sebenarnya tuh cara dia untuk menenangkan diri untuk berbicara, untuk bernegosiasi. Itu sebenarnya. Itu sih. Saja sih sebenarnya dari saya, apakah kira-kira apa ya, udah jelas gitu. Apakah udah cukup? Eh, ya baik Kak, Alhamdulillah sudah dapat menjelaskan. Terima kasih kepada Kak Muhammad. Baiklah, pertanyaan dari Kak Cahyo tadi sudah terjawab. Untuk selanjutnya, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, dipersilakan kepada Saudara Jessica Amanda. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Amanda Aulia dari Angkatan 2022. Sebelumnya, izin bertanya, Kak Muhammad. Jadi, di luar dari pembahasan, jika boleh, Kak, nah, dari CV-CV Kakak yang lumayan banyak, pasti banyak dong, Kak, pengalaman-pengalaman yang bisa pengalaman yang didapat dan pasti juga sibuk. Nah, bagaimana sih Kak, Kakak membagi waktu dari kegiatan-kegiatan yang Kakak jalani? Terima kasih. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Jessica. Bagaimana Kak Muhammad? Ingin dijawab langsung? Nih, Meli dulu nih. Gak apa-apa, Meli langsung tanya juga nggak apa-apa. Oh, Gak apa, sekalian aja jawab. Oke, dipersilahkan kepada Saudara Meli Wulandari untuk bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Maaf sebelumnya Kak, tidak bisa on cam dikarenakan terkendala sinyal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meli Wulandari dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2022. Tadi Kakak berpendapat saat menyampaikan materi public speaking itu adalah seni mempengaruhi orang lain. Nah, namun terkadang kita sudah menyiapkan segala sesuatu dengan tepat, dan saat kita menyampaikan apa yang telah kita sampaikan itu tidak masuk atau kurang masuk ke orang yang ingin kita sampaikan poinnya, Kak. Nah, menurut Kakak itu apakah itu kesalahan dari kita dalam menyampaikan materi atau kesalahan orang tersebut yang tidak mendengarkan atau memperhatikan kita, Kak? Sekian, terima kasih, Kak. Oke, mungkin langsung jawab aja ya. Oke, ini pertanyaan udah bagus-bagus banget dari Jessica, dari Meli juga. Nih, aku izin jawab yang dari Jessica dulu ya. Bagaimana cara membagi waktu dari seluruh kegiatan yang udah aku lakuin gitu kan. Dan juga aku sebagai ketua BEM sekarang ya lebih apa ya, lebih hektik lah, lebih ribet lagi gitu untuk melakukan suatu kegiatan. Terkadang jarang di rumah juga. Oke, ini sebenarnya apa yang disampaikan Jessica itu balik lagi ke time management kita, bagaimana cara kita mengatur waktu kerja kita. Jadi kalau teman-teman mau tahu, aku tuh ngatur waktunya tuh ada 4 agenda. Jadi penting mepet, penting gak mepet, gak penting mepet, dan gak penting gak mepet. Jadi itu tuh di-schedulein semua kegiatannya. Apa-apa yang harus dilakuin itu di-schedulein semua. Gitu. Dan juga carilah, misalnya nih, aku di acaranya jadi ketua pelaksana di jurusan, tapi aku di BEM aku cuma sekedar anggota acara. Mana yang prioritasin? Ya jadi ketua pelaksana lah. Nah, itu yang penting mepet gitu kan. Kalaupun memang itu mepet acaranya, itu yang penting. Dan nggak penting tapi mepet ya jadi anggota acara di BEM tadi. Nah, itu yang cara bagi waktunya. Jadi kayak ada skala prioritasnya kita. Dari 4 skala itu. Jadi, biasanya itu aku tuh selalu ada timeline kegiatan per bulan. Yang emang udah tergambar ya, yang udah tergambar kayak karena aku yang rencanain kegiatan dan juga dikoordinasi oleh BP, jadi kayak aku tuh bikin timeline sekarang per bulan. Tapi kalau dulu aku bikin timelinenya per minggu. Jadi aku tuh udah tahu nih, oh ini besok aku ada acara di Trinanti jam 8, masalah FPDP besok gitu, jam 8. Ini aku udah tahu nih besok berarti. Aku harus ngapain berarti jam 8. Kalau selesai jam 12, setelah Jumat aku pulangnya harus ngapain ya? Apakah aku harus cek dulu timeline lagi itu? Itu is okay. Jadi kita tuh timeline dengan jelas gitu. Apa yang mau dilakuin, dan jangan sampai ada ruang kosong gitu. Ketika emang kita tuh ya gabut tuh jangan gabut-gabut lama-lama banget gitu sampai 8 jam di atas kasur, ya jangan. Maksudku tuh ya kita tuh harus memanage dari waktu itu. Waktunya tuh per hari. Oke, langkah awal deh untuk Jessica.
Jessica tuh untuk besok bangun, Jessica tuh harus tahu besok tuh harus ngapain. Jangan yang untuk positif, ya entahlah sebagai cewek, oh aku dari jam 8 sampai jam 10 nyuci, nyemur. Oke, jam 11 aku selesai, berarti aku ya paling aku buka sosmed sampai jam 12. Jam 1 aku makan. Pokoknya apa hal yang direncanain oleh Jessica itu tuh konsisten, terstruktur, dan itu pun langkah awal untuk jadi manajemen waktu dari Jessica. Ketika emang Jessica sudah tahu polanya dan juga sudah bisa mengatur diri sendiri, itu sudah Jessica udah bagus dalam manajemen waktu untuk kedepannya nanti. Dengan prinsip penting mepet, nggak penting mepet, itu sebagainya lah. Ada 4 lah intinya, penting mepet, nggak penting mepet, nggak penting mepet, atau ya nggak penting mepet ataupun nggak mepet nggak penting. Nah itu sih. Terbalik ya. Aku bingung lah. Nah itu aja sebenarnya. Yang penting tuh tersalur. Jadi ada penting mepet, penting nggak mepet, nggak apa ya, nggak mepet, nggak penting mepet ataupun nggak penting nggak mepet. Dah itu aja sebenarnya, ada 4 pola yang harus dilakukan ataupun di reschedulein. Itu sih kalau dari aku. Makasih Jessica. Mungkin ada cukup bos nggak, Jessica? Oke. Terima kasih Kak atas jawabannya dan mudah dimengerti dan saya mengerti. Terima kasih Kak. Oke, ini dari Meli ya. Dari Meli tadi apa ya BTW? Nah, kan kalau sekaligus sih lupa. Boleh nggak Meli ulangin lagi di Meli? Apakah ada yang tahu tadi MC atau nggak MC? Boleh, Kak. Jadi kan Oh, iya. Tahu. Aku baru ingat. Oke, nih bagaimana cara ini ya? Mungkin kita Richard tolong dikoreksi aja ya pertanyaannya. Jadi Meli tadi tuh nanya kan, Kak, gimana kalau kita tuh udah mau persiapkan yang bagus dan juga kalau kita itu berbicara udah kita transfer knowledge banget ke dia, tapi mereka tuh nggak memperhatikan dan mereka tuh nggak dapat poin yang kita sampaikan. Itu benar nggak? Kalau benar kasih reaction jempol aja nggak apa-apa. Iya Kak, benar Kak. Oke, benar. Dikit. Oke. Apa. Ya, kita sampein nih, tapi mereka kurang ngerti. Nah, jadi kita tuh salah di kita atau salah di mereka? Itu aja sih Kak intinya. Oke, nih boleh aku jawab ya langsung ya. Nih, kalau dari aku pribadi ya, kita tuh tergantung sih. Tergantung dari position dari situasinya juga. Jadi, ketika emang kita sudah mempersiapkan segala hal, udah bagus banget. Public speaking kita udah bagus dan juga ketika kita menarik perhatian mereka dan juga mereka langsung menoleh ke kita dan juga kita udah menyampaikan gagasan dengan kata-kata yang mudah dimengerti, ya bagaimana cara mereka tahu atau tidaknya dengan poin yang kita lakuin secara langsung, menurutku nggak bisa kita nilai awalnya. Tapi untuk selanjutnya itu mungkin bisa kita nilai dengan cara apa? Nah, cara mereka paham atau enggak poin yang kita sampaikan. Ketika emang kalian teman-teman jadi pembicara, isengin aja kalian tuh buat G-form yang bakal kalian sebar ke audiens. Jadi kayak ada pertanyaan dari pertanyaan basic lah dari aku gitu. Ini kan public speaking ya. Ketika di G-form aku nampilin tuh apa sih tips and trick dalam public speaking, kan ada 4 ya yang aku sampaikan. Nah, kalau ada yang salah atau memang ada yang skip, ya udah berarti dia tuh belum paham atau kurang nangkap dari poin tersebut. Tapi is okay ketika emang dia menjawab dari link evaluasi, dia tuh udah aktif menurutku. Dia udah udah turun andil lah dalam untuk pengevaluasian, berarti dia tuh dari awal sampai akhir dia tuh udah duduk mendengarkan berarti. Walaupun poinnya tuh nggak masuk. Nggak apa-apa, is okay. Tapi ketika emang Meli berbicara apakah salah di kita atau salah di dia, menurutku semuanya bisa benar dan juga bisa salah. Karena semua orang berpegang pada prinsipnya masing-masing. Misal nih, Meli jadi pembicara, tapi aku lagi ngerjain tugas. Nah, karena aku berprinsipnya dengan penting
nggak mepet ataupun penting mepet, tapi hal yang Meli jelasin itu adalah hal yang memang kurang interest, yang aku nggak tertarik, ya aku mending ngerjain ini mungkin ya lebih tepatnya. Tapi kita lihat itu kenapa kayak kita nggak bisa nyalahin diri kita dan juga kita nggak bisa nyalahin mereka, tapi lebih tepatnya kita harus mengoreksi diri kita sendiri nih. Kalau memang diri kita itu udah bagus, udah benar, ya udah nggak apa-apa, nggak usah disalahin mereka. Toh juga mungkin ya kondisinya aja yang kurang tepat. Itu aja. Jadi kayak jangan sampai kita tuh menyalahkan orang lain dan membenarkan diri kita sendiri dalam penyampaian, tetapi lebih baik mengkoreksikan dalam diri kita sendiri ataupun situasi ataupun dari kegiatan dari mereka. Itu aja sih sebenarnya, jadi kayak saling koreksi ya. Karena kalau balik lagi untuk bertanya mereka benar atau salah, balik lagi kayak suatu kisah nih, ada satu guru mengajarkan kepada teman-teman siswa, ada 40 nilainya A, ada satu orang yang nilainya C, ya berarti yang salah itu siswanya. Hitam putih dong berarti. Kalaupun emang ada nih guru mengajarkan, tapi hanya satu orang yang nilainya A, sisanya itu adalah C ataupun E, ya berarti yang salah siapa? Gurunya. Itu kan tergantung dengan kemampuan masing-masing. Jadi kita saling koreksi aja apakah metode dari guru itu menyampaikan salah ataupun tidak. Nah itu sebenarnya, jadi kayak saling mengoreksi aja. Jadi kita nggak bisa bilang bahwasanya itu benar atau salah. Jadi tapi kayak koreksi aja sih Meli. Kalau menurut aku gitu sih. Oke, thank you. Ini ada lagi nggak? Nggak apa-apa sih, bebas. Nggak juga seputar public speaking. Kayaknya. Aku ngelangkain panitia. Lanjut deh MC. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi jika nyalakan mikrofonnya. Baik, saya ulangi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada. Baiklah, kita akan ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan dilakukan oleh Kak Delia Paramita. Kepada Kak Delia, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Terima kasih juga kepada Kak Muhammad yang telah memberikan materi dan ilmunya yang luar biasa kepada kami, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Nah, berikut ini adalah sebuah sertifikat tanda terima kasih kami kepada Kakak selaku narasumber. Mohon diterima ya, Kak. Oke, makasih Adelia ya dan teman-teman dari Himapes juga. Thank you. Baiklah, nanti akan kami kirim sertifikatnya dalam bentuk file ya, Kak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Kak Delia. Untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang akan dilakukan oleh operator. Baiklah, dimohon kepada yang berada di ruangan Zoom untuk mengaktifkan kameranya. Oke, saya mulai dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Sesi foto bersama selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Kak Cahyo Cipta Agung. Kepada Kak Cahyo dipersilakan. Baik, terima kasih kepada monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ahu wa ikatu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang ba'idhu jalali wa syikal wa jidi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah dan perbaikilah hubungan di antara kami. Tunjukilah kami jalan keselamatan. Selamatkanlah kami dari api neraka-Mu dan
Jauhkanlah kami dari perkara keji yang baik tampak maupun yang sembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah acara kami pada hari ini. Berkahilah pendengaran kami, penglihatan kami, pikiran kami, hati kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, rahmatilah kami, ridhoi kami, terimalah amalan kami, masukkanlah kami ke golongan orang yang beriman agar dapat ke surga-Mu, dan jauhkanlah kami dari api neraka-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, masukkanlah kedua orang tua kami ke surga-Mu. Kita kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasuh kami sejak kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi sekaligus menandakan bahwa kita sudah berada di penghujung acara pagi sore hari ini. Marilah kita bersama-sama tutup kegiatan kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih yang saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Kak Muhammad selaku narasumber yang sudah banyak sekali berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Saya mewakili panitia memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian di kegiatan sore hari ini. Kepada Allah kita bersama-sama memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman IMAPES. Maaf ya kalau ada yang salah kata. Terima kasih kepada Kak Muhammad. Ya Kak, terima kasih. Izin live ya. Ya Kak. Bye.